cuma kepercayaan seperti ini kalau kita ndak benar-benar yakin ya susah. Nah, cara sing paling gampang cara bodoh-bodohne awake dhewe sementing awake dhewe percaya wis penak. Yang penting kita percaya wis penak. Supaya apa? Supaya keimanan kita ndak goyah gitu kan. Karena khawatir gitu kan. Awake dhewe wis dari awalnya sudah ditempa dengan keilmuan, keyakinan yang kuat, tiba-tiba tengah perjalanan karena ada pengaruh-pengaruh yang lain terus awake dhewe jadi goyah. Terus bertanya-tanya. Jane yo tenan apa ora ya? Tenan apa ora ya? Nah, itu bahaya. Itu bahaya. Makanya kudu hati-hati gitu. Hal-hal semacam ini harus hati-hati. Harus hati-hati. Nah, untuk bisa menjadikan hati kita itu anteng, hati kita atau makninah, apa yang kita lakukan adalah musyahadah qudratillah. Musyahadah qudratillah, yaitu kita bisa menyaksikan kekuasaan Allah. Ya sakjane kalau awake dhewe iki bisa menyaksikan kekuasaan Allah, tidak akan mungkin susah kita itu. Allah itu maha berkehendak. Allah mau melakukan apa saja itu bebas, terserah Allah. Dan kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa apa-apa. Kita nggak bisa apa-apa. Nah, hanya saja kita diwajibkan ikhtiar. Namun kalau sudah ikhtiar, kita tidak bisa kemudian memastikan bahwa apa yang saya lakukan pasti akan berhasil. Tidak bisa. Semuanya Allah. Makanya yang apa tuh baru saja kemarin yang kita ngaji bareng Pak Kiai Bukhari itu kan, waktu kita bahas terkait dengan masalah pemberian Allah dan manaknya Allah gitu kan. Itu kalau di hikam itu kan disebutkan gini. Mata a'toka ashhadaka birrohu wa mata mana'aka ashhadaka qahrohu fahuwa fi kulli dzalika muta'arrifun ilaika wa mukbilun biwujudi lutfihi alaika. Yang kemarin kita pelajari itu. Mata a'toka ashhadaka birrohu. Ketika Allah itu mengabulkan apa yang kita inginkan, Allah memberi apa yang kita minta, ashhadaka birrohu, maka Allah itu akan menunjukkan kebaikannya kepada kita. Jadi sifat baiknya Allah itu akan ditunjukkan kepada kita. Ketika Allah itu mau memberikan segala sesuatu yang kita inginkan. Fa'in a'tahum aw basatahum ashhadahum birrahu wa ihsanahu. Allah akan menunjukkan kebaikan Allah dan kebagusan Allah. Fa'arafahu anahu subhanahu barrun bi'ibadihi. Akhirnya manusia-manusia, makhluk-makhluk itu akan tahu bahwa Allah itu memiliki sifat yang barun bi abdi. Memiliki sifat yang baik, sifat yang bagus terhadap hamba-hambanya. Latifun bi khalqihi, rahimun karimun jawadun muhsin. Dan Allah itu lembut terhadap makhluk-makhluknya. Itu kalau Allah berkehendak untuk memberi kepada hambanya. Nah, begitu juga sebaliknya, wa mata mana'aka ashhadaka qahrohu. Begitu juga kalau Allah itu mencegah untuk tidak memberi. Awake dhewe njaluke sing api-api, ternyata yang diberikan oleh Allah itu kepada kita bukan yang bagus-bagus. Malah sebaliknya gitu kan. Jadi Allah mencegah tidak memberikan apa yang kita minta. Nah, ashhadaka qahrohu. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah itu punya sifat qahar. Allah tuh gak iso diatur-atur gitu kan. Allah tidak bisa diatur. Allah punya sifat qahr. Qahrun itu nyerang istilahnya. Memaksa gitu. Jadi sehebat apapun yang kita minta, kita boleh minta apa saja. Boleh apa saja yang kita inginkan boleh kita minta. Tetapi apa yang kita minta itu terserah Allah. Allah mau memberi apa tidak. Jadi kalau yang pertama tadi, kalau Allah memberi berarti Allah menunjukkan sifat birrohnya, sifat bagusnya Allah. Nah, ketika Allah tidak memberi atau memberi sebaliknya,
yang kita minta, jaluk sing apik-apik, ternyata yang diberikan oleh Allah sesuatu yang tidak enak bagi kita. Yaitu menunjukkan bahwa Allah punya sifat qahar. Punya sifat qahar. Nah, di sini menggambarkan bahwa segala sesuatu itu Allah yang menentukan. Ya cara awake dhewe itu tidak punya apa-apa kita. Gak iso apa-apa lah cara gampang. Kita tidak bisa apa-apa. Tapi kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah. Ini cara diwalik. Nah, kalau kita ini tidak bisa apa-apa, kita nggak punya kemampuan apa-apa, kita hanya pasrah kepada Allah. Kalau Allah yang menghendaki A, ya A yang terjadi. Kalau Allah menghendaki B, B yang terjadi. Terus untuk apa saya harus beribadah? Untuk apa saya harus minta? Tangguh apa dia njaluk karo pangeran kan gitu. Yo kadang-kadang kita bisa loh dibalik seperti itu. Terus akhirnya kita bingung. Oh iya ya. Kalau udah seperti ini, terus untuk apa saya harus ibadah? Untuk apa saya harus minta kepada Allah? Untuk apa saya harus melakukan ini, itu, dan sebagainya? Nah ini namanya dia hati-hati, bisa tergelincir lama-lama. Itu. Bisa tergelincir lama-lama. Nah ini kudu hati-hati. Nah kita berikhtiar itu karena kita diperintahkan oleh Allah. Kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, itu sebenarnya menunjukkan kefakiran kita kepada Allah. Menunjukkan bahwa kita itu gak iso apa-apa. Awake dhewe itu butuh sekali kepada Allah. Jadi mintanya kita kepada Allah itu sebenarnya menggambarkan bahwa diri kita ini wong sing dhaif. Diri kita ini adalah orang yang ajis, orang yang lemah, wong sing apes, tidak bisa apa-apa. Dan kita butuh. Yang kita butuhkan adalah Allah. Nah, sifat menghambanya diri kita kepada Allah itulah yang dituntut. Makanya apa terang awam kayak kita ini, orang awam. Kita itu menjalankan amal ibadah setiap harinya itu disebutnya kita adalah ibadah. Ibadah gitu kan. Nah, nanti kalau sudah tingkatan lebih tinggi, itu nanti bukan lagi ibadah, tapi ubudiyah. Sudah beda. Nah, ibadah dengan ubudiyah itu akan lain. Nah, awake dhewe kan ibadah. Ibadah itu cara awake dhewe melakukan ibadah, melakukan amal perbuatan. Itu sehitung-hitungan. Kita ini masih hitung-hitungan. Aku kalau puasa, itu nanti pahalanya sekian banyaknya. Kalau saya sedekah sekian, dilipat gandakan sekian kali. Kalau saya melakukan ini, dapat pahalanya ini. Kalau melakukan ini, saya terhindar dari siksa Allah. Dan seterusnya. Jadi, cara wae dewe ibadah. Itu sehitung-hitungan. Kita beramal itu hitung-hitungan. Nah, itulah sifat kita sebagai orang yang awam. Jadi, cara wae dewe ora dikasih motivasi. Nanti kalau kamu melakukan ini, kamu dapat pahalanya sekian loh. Itu kadang-kadang kita nggak mau beramal. Nah, itu berarti posisinya awake dhewe ini masih kondisi orang yang awam. Yang kita lakukan itu masih sifatnya ibadah. Jadi melakukan amal tapi masih mencari pahala. Melakukan amal saya kepingin terhindar dari neraka. Pokoknya saya hitung-hitungan lah gitu. Itu ibadah. Jadi ada transaksi. Transaksi hitung-hitungan. Kalau ubudiyah itu beda. Ubudiyah itu adalah ngumawulo. Menghambakan diri. Itu ubudiyah. Itu ubudiyah. Nah, kalau yang namanya ubudiyah, kita lihatlah kalau sifatnya hamba. Jadi istilahnya kalau budak dengan majikan. Majikan itu perintah apapun ya budak mesti manut. Jadi majikan itu perintah apapun budak mesti manut. Diperintah A ya jalankan A, diperintah B ya menjalankan B, dilarang A yang enggak melakukan A, dilarang B yang enggak melakukan B. Tanpa pikir panjang. Entah saya nanti dikasih upah atau tidak mikir itu. Itu yang namanya ubudiyah, itu umum maulo. Nah, itu kalau sudah posisinya lebih tinggi lagi.
Nah, awake dhewe iki suruh ubudiyah itu masih hitung-hitungan. Wong awake dhewe iki ibadah isih mikir kok. Aku melakukan ini cara tak hitung. Nanti kalau saya itu sholat di Masjidil Haram, pahalanya sekian ratus ribu kali dari sholat yang kita lakukan di masjid ini. Kalau saya sholat di Masjid Madinah, pahalanya sekian kali. Jadi kalau kita sudah sholat di sana sekian rakaat, terus balik ke rumah, berarti saya tidak perlu sholat lagi. Sudah ada tabungan dulu waktu saya ada di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Misalnya gitu. Ini ora iso kayak gitu. Ini tidak bisa. Hitung-hitungannya awake dhewe kan nggak gitu kan. Nyusul awake dhewe melakukan amal, itu kadang-kadang juga ngitung-ngitung sih. Ini aku misalnya menjalankan ini. Itu kira-kira saya dapat pahala berapa ya? Saya bisa terhindar dari siksa apa ya gitu kan. Hitung-hitungannya dia masih ke situ. Karena memang kita masih ibadah. Nah, kalau sudah ubudiyah sudah lain. Yang kita lakukan ya apa yang diperintahkan oleh Allah. Pokoknya diperintah ya kita lakukan, diperintah kita lakukan. Nah, kalau kita mengetahui bahwa Allah itu bisa memberi sesuai yang beliau kehendaki. Dan Allah juga punya sifat kohar. Iso nyereng, bisa memaksa sesuai yang Allah kehendaki. Maka awake dhewe iki yo penak gitu loh. Penak. Lho cara urip awake dhewe rasa mikir terlalu pusing gitu kan. Ya pokoknya saya diperintahkan sholat, aku sholat. Diperintahkan sodako, saya sodako. Diperintahkan ini, saya ini, dan seterusnya gitu kan. Diperintahkan untuk ibadah, ya saya ibadah. Dan masalah nanti Allah mau menjadikan saya seperti apa, wallahu alam, pasrah awake dhewe. Nah, itu yang bisa menjadikan awake dhewe sudah dianteng. Makanya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, dengan zikir Allah, dengan ingat Allah, Allah punya sifat ini, punya sifat itu dan sebagainya. Maka awake dhewe sudah jadi penak. Cara hidup enak. Nah, tambahan berikutnya itu, kalau nggak salah yang masih di yang kitab hikam juga itu. Nah, itu yang lanjutannya kemarin itu kan innama yu'limuka al-man'u li'adami fahmika anillahi fihi. Kadang-kadang kalau kita minta kepada Allah, terus Allah itu seakan-akan tidak mengijabahi apa yang kita inginkan. Jadi awal dhewe itu kepengen mintanya A, B, C, D, E dan seterusnya gitu. Tapi ternyata Allah tuh belum mengabulkan apa yang kita minta. Secara zuhiriyah, awake dhewe ngrasake bahwa Allah belum mengabulkan. Awake dhewe ngrasake begitu. Terus innama yu'limuka al-man'u. Terus akhirnya diri kita itu merasa ora penak gitu. Ora penak itu artinya koyok dipiloro. Ya Allah, saya sudah minta seperti ini kok ya enggak dikabul-kabulkan ya Allah. Nah, aku wis njaluk kok ngene kok ya ora diwek-weki. Nah, innama yu'limuka al-man'u li adami fahmika 'anillahi fi. Nah, rasa sakit yang kita rasakan. Jadi rasa lara sing nang awake dhewe gara-gara Allah belum mengabulkan apa yang kita minta. Itu karena apa? Li adami fahmika 'anillahi fihi. Karena kita tidak faham tentang Allah. Kita belum faham. Jadi tidak adanya kefahaman diri kita terhadap sifat-sifat Allah. Nah, namanya dia ora paham dengan sifat-sifat Allah. Jadi nyifati ini Allah, namanya dia salah. Sehingga ketika kita minta kepada Allah, Allah belum mengabulkan apa yang kita inginkan, terus awake dhewe merasa tersakiti. Awake dhewe ora iso lilo. Nah, itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Li'anna al-fahma 'anillah yaqtadhi wujud al-ma'rifah bihi. Wala takun al-ma'rifah kamilah hatta yakun sahibuha ya'rifu fil jalal wal jamal. Nah, untuk kita bisa faham tentang Allah. Jadi supaya awake dhewe iki faham, ngerti masalah Allah. Berarti awake dhewe kudu makrifat kepada Allah. Jadi butuh awake dhewe ini makrifat kepada Allah. Nah, supaya makrifat itu bisa sempurna,
Awake dhewe kudu ngerti sifat jalalnya Allah dan sifat jamalnya Allah. Ya, kalau sudah mengerti masalah sifat jalal dan sifat jamalnya Allah, ya awake dhewe enak saja hidup. Wis ora pusing, enggak susah itu. Orang mau kelimpungan kayak apapun, orang mau susah payah, apa istilahnya, ngurusi duniawi ini gitu kan. Yo awake dhewe cara urip-urip ya wis penak-penak wae. Ora bakal mikir pusing-pusing. Wong kabeh wis takdirnya Allah. Yo cara hitung-hitungan awake dhewe ini, upama awake dhewe ini gelem mikir lebih dalam. Catatan Allah sebelum kita lahir itu kan sudah ada. Besok itu kita lahirnya kapan, lahir di mana, terus nanti kita itu jadinya seperti apa, rizki piro akeh, itu kan wis dicatat oleh Allah di sana. Loh kok awake dhewe pusing-pusing mikir lah po kan gitu istilahnya. Ya kita tinggal ngikuti perintahnya Allah apa. Allah merintahkan ini ya kita lakukan semampu kita. Allah melarang ini ya kita hindari apa yang dilarang oleh Allah. Sehingga pada saat kita menjalankan kehidupan ya wis enak-enak saja. Duncora awake dhewe ngaji saiki ngene iki. Awake dhewe ngadepi komputer, ngadepi handphone dan lain sebagainya. Iki wis biyen sono catetane ngono. Jadi catatan itu sudah ada lebih dulu. Makanya kita tidak perlu mikir pusing-pusing gitu kan. Nggak perlu mikir pusing-pusing. Nah, kita harus tahu sifat jalalnya Allah dan sifat jamalnya Allah. Makanya ada keterangan juga itu. Kalau di hikam itu lebih dalam lagi sifat tajallinya Allah. Jadi tajallinya Allah. Tajalli itu yang di artikel letterlek ya penampakan Allah istilahnya kan itu. Bukan berarti zatnya Allah yang kelihatan, enggak. Penampakan Allah, sifat-sifat Allah muncul, tampak. Itu pada dasarnya itu bisa dibagi jadi dua, yaitu sifat jamalnya Allah dan sifat jalalnya Allah.